Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai keterkaitan perencanaan tenaga kerja dengan sistem informasi manajemen. Next. Untuk pengertian sistem informasi manajemen, yaitu suatu jaringan informasi yang sangat diperlukan pimpinan dalam menjalankan tugasnya dalam suatu organisasi, terutama untuk mengambil keputusan dalam mencapai tujuan organisasinya. Next. Perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja merupakan proses pengumpulan informasi secara reguler dan analisis situasi dan tren untuk masa kini, serta masa depan dari kebutuhan persediaan tenaga pekerjaan. Perencanaan tenaga kerja dapat dilakukan melalui sisi persediaan dan sisi kebutuhan. Next. Dalam perencanaan sumber daya manusia terdapat dua sumber pasokan, yaitu internal yang berasal dari SDM yang ada kemudian dilatih dan dipromosikan untuk mengisi kekosongan. Sedangkan sumber eksternal dapat berasal dari lulusan perguruan tinggi, pekerjaan lokal, transfer dari perusahaan lain, serta agensi penyediaan jasa tenaga kerja. Proses perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama adalah prosedur perencanaan karyawan, menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas karyawan yang dibutuhkan, mengumpulkan data dan informasi tentang karyawan, mengelompokkan data dan informasi serta menganalisisnya, menetapkan beberapa alternatif, memilih yang terbaik dari alternatif yang ada menjadi rencana, dan yang terakhir adalah menginformasikan rencana kepada karyawan untuk direalisasikan. Fungsi dan manfaat perencanaan sumber daya manusia. Fungsi perencanaan sumber manusia antara lain yang pertama adalah menentukan titik tolak dan tujuan usaha, dua memberikan pedoman, pegangan dan arah, ketiga adalah mencegah pemborosan waktu, tenaga dan material, empat memudahkan pengawasan, yang kelima adalah kemampuan evaluasi yang teratur, dan yang keenam adalah sebagai alat koordinasi. Fungsi dan manfaat perencanaan sumber daya manusia. Manfaat perencanaan sumber daya manusia antara lain, satu, perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan secara lebih baik. Dua, melalui perencanaan sumber daya manusia yang matang, efektivitas kerja juga dapat lebih ditingkatkan. Tiga, produktivitas dapat ditingkatkan apabila memiliki data tentang pengetahuan, pekerjaan, pelatihan yang telah diikuti oleh sumber daya manusia. 4, dapat mengetahui pasar tenaga kerja. 5, perencanaan sumber daya manusia dapat dijadikan sebagai salah satu sumbangan acuan dalam menyusun program yang lebih matang dan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Next. Aspek-aspek dalam pengelolaan SDM yang ideal, yakni yang pertama ada seleksi dan rekrutmen, kedua yaitu pelatihan dan pengembangan, yang ketiga ada compensation and benefit, yang keempat ada manajemen kinerja, yang kelima ada perencanaan karir, yang keenam ada hubungan karyawan, yang ketujuh ada operation management, yang kedelapan ada personal administration and HRIS. Next. Modul yang terdapat di dalam sistem informasi manajemen atau HRIS, yakni ada employee management. Modul ini selain memberikan informasi tentang karyawan per divisi, posisi karyawan, departemen karyawan, tanggal mulai kerja, status karyawan, dan lainnya. Yang kedua ada time and attendance. Modul ini menangani data absensi dan timesheet untuk melakukan pencatatan kehadiran karyawan, yakni waktu masuk dan waktu keluar. Yang ketiga ada payroll, yakni modul ini juga melakukan perhitungan pajak penghasilan secara otomatis dengan terlebih dahulu mencatat komponen-komponen dari gaji karyawan seperti status perkawinan, basic salary, tunjangan, potongan, dan lainnya. Informasi ini menghasilkan yakni slip gaji karyawan dan summary gaji karyawan. Next. Keterkaitan perencanaan tenaga kerja dengan sistem informasi manajemen. Database HRIS bukan hanya data mengenai pegawai, tetapi juga mengenai perorangan dan organisasi di lingkungan perusahaan yang mempengaruhi arus personil. Salah satunya adalah menjelaskan tentang subsistem informasi dengan perencanaan tenaga kerja, yaitu satu, subsistem perencanaan tenaga kerja, kedua, subsistem perekrutan. Dan biasanya sistem informasi manajemen ini berkaitan erat dengan HRD ataupun dengan manajemen sumber daya manusia untuk keterkaitan masalah perekrutan karyawan.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.